Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini cobaan yang ketiga. 3 kali iblis mencobai Yesus. Di sini ada satu kualitas tentang iblis yang cukup bagus sebenarnya. Kita udah belajar minggu lalu, iblis itu konsisten, gak kayak kita. Iblis itu tepat waktu, gak kayak kita yang suka telatan. Di sini kita belajar, iblis tidak gampang menyerah. Karena itu kalau saudara jadi orang yang gampang menyerah, kita kalah sama, nah saudara ngomong bukan saya. Nah, iblis gak pernah nyerah untuk nyerang kita. Dia gagal 1 kali, dia coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Nah, total 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Kebetulan enggak. Karena 3 cobaan ini, itu mewakili semua cobaan yang harus dialami manusia. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 2:16. Kita buka sama-sama. Baca dengan saya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari apa? Nah, saudara kan lihat 3 ini, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, itu diwakili oleh pencobaan yang Yesus alami. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Ini bicara tentang keinginan daging. Karena keinginan daging Tuhan Yesus, dia mau makan roti. Kenapa? Karena dia baru selesai puasa 40 hari, 40 malam. Nah saya tanya di sini ada yang pernah puasa 40 hari, 40 malam? Nggak ada ya. Saya pun juga nggak pernah. Tapi saya pernah puasa, yaitu saya pernah puasa makan babi 1 tahun. Di sini ada yang suka babi? Oh nggak ada ya. Nggak ada yang suka babi ya. Semua suka ya, pork is life ya kan. Saya pernah 2023 sampai 2024 puasa makan babi. Coba makan ayam dan ikan exclusively. Dada ayam sama dori, every day for a year. Saya nggak makan babi udah 1 tahun. Lalu setelah 1 tahun lewat, pencobaan datang. Saya diundang untuk mendoakan satu restoran babi di Pakuwon Mall. Saya nggak akan sebut nama restorannya karena saya nggak di-endorse. Tapi saya diundang ke Songfa, Bakute, di bawah 2024. Saya diundang untuk doa. Saya pikir saya bisa kabur. Habis doa saya bisa kabur, tapi karena salah satu pemilik adalah jemaat. Jadi saya dibilang, ayo pastor jangan cepet-cepet pulang, duduk sebentar. Oke, gak apa-apa duduk sebentar. Saya gak pesen, saya cuma pesen es teh tawar. Tapi yang saya gak tahu adalah meskipun saya tidak pesan tetap datang. Saya duduk, saya udah lihat, kok ke arah meja saya, keluarlah bakut teh. Saya biasa aja kalau bakut teh. My favorite part of the pig itu kaki babi. Yesus. Saya tuh lihat yang lain, saya kaki babi paling gak tahan. Bener, saya gak nyangka dikeluarkan kaki babi dan taruhnya persis depan saya. Itu kan kaki babi, udah dipotong, udah dimasak. Tapi di mata saya setelah 1 tahun gak makan babi, di mata saya seakan-akan babinya bangkit. Dan mulai dia manggil, Michael. Makanlah saya. Saudara jujur pada hari itu, roh memang penurut tapi daging lemah. Saya buka puasa hari itu saudara. Dan sejak itu saya udah makan babi lagi. Saya bisa bayangin ya. Seperti saya udah 1 tahun gak makan babi itu seperti Yesus 40 hari gak makan. Terus mau makan roti. Masalahnya bisa tuh. Bisa gak Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti? Nah gini, kadang-kadang yang gampang itu. Kita mau tapi gak bisa, itu lebih gampang. Yang sulit adalah kita mau dan kita bisa. Kadang-kadang kan gitu kan, kita mau ngampuni orang. Kita gak mau bales. Tapi seringkali iblis taruh kita di posisi di mana kita bisa bales. Bayangin, saudara bisa punya kemampuan bales, tapi saudara disuruh milih.
Kira-kira kalau kita disuruh milih, kita membalas atau mengampuni? Mas. Saya doa saudara benar-benar milih untuk mengampuni hari ini. Boleh katakan amin? Keinginan daging berkata enggak. But you have to do it. Yang kedua, disuruh jatuhkan diri dan diselamatkan. Sama malaikat. Itu bicara apa? Keangkuhan hidup. Kan disentuh egonya. Ayo buktiin dirimu. Kan orang kalau egonya disentuh langsung keluar gitu. Oh dia gak tahu saya siapa. Kamu gak tahu aku siapa. Loh dirinya lupa gimana orang lain. Wah dia mau buktiin diri. Untung Tuhan Yesus gak jatuh. Yang ketiga, semua kerajaan di dunia ini diberikan. Ada yang tanya sama saya gini. Ini pertanyaan teologis. Iblis kok bisa nawarin Yesus semua kerajaan? Kan bukannya semua kerajaan miliknya Yesus. Coba buka Yohanes pasal 12 ayat 31. Kok bisa iblis berani nawarin semuanya kepada Yesus? Dikatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga baca sama-sama 1, 2, 3. Penguasa dunia ini akan dilemparkan kemana? Jadi sebelum masa penghakiman nanti, iblis masih punya kuasa, dia menguasai dunia ini. Karena itu iblis masih bisa kasih kuasa. Karena itu sampai hari ini kalau kita pernah baca tentang selling your soul to the devil, menjual jiwa ke iblis, itu benar, itu ada. Dan memang bisa. Saudara jual jiwa saudara kepada iblis, dikasih kekayaan, dikasih kuasa, bisa. Kenapa? Dia penguasa dunia ini. Nanti baru setelah semuanya selesai, iblis dibuang, diusir. Tetapi Tuhan Yesus harus melewati proses. Dia harus 30 tahun di bawah asuh Yusuf dan Maria. Harus menjalani pelayanan 3,5 tahun. Harus menjalani via dolorosa. Dia harus disalib, dia harus naik ke surga. Dia harus datang kedua kalinya. Lalu baru penghakiman terjadi. Iblis akan dihukum. Tetapi di sini iblis kasih penawaran. You don't have to go through that. Aku kasih kalau kamu nyembah aku. Kadang-kadang keinginan mata ditunjukin. Kamu bisa dapat semuanya. Tapi caranya salah. Mahkota tanpa salib. Kenikmatan tanpa proses. Pak, Bu, kadang-kadang ya keinginan mata kita ini suka diuji ya. Kita lihat, waduh Pak saya taruh uang saya di sini. 1 bulan aja udah berapa puluh %. Saya 1 tahun udah dapat berapa. Akhirnya kita coba taruh uang itu di situ. 1 bulan dapat 20%, kita nggak tarik. Kita tambah lagi, kita nggak tarik, kita tambah. Akhirnya uang kita diambil semuanya. Dan itu skema itu yang terjadi tahun 2022. Itu pertama kali nggak terjadi. Itu sudah sejarah yang berulang. Tapi kenapa selalu manusia jatuh? Karena kelemahan kita selalu keinginan apa saudara? Dan 3 ini selalu dipakai sama saya. Ini senjata andalannya iblis. Tuhan Yesus digoda. Ayo, mau gak? Tapi untungnya Tuhan Yesus tidak mau. Untungnya Tuhan Yesus menang. Kenapa? Karena dia punya karakter yang kedua, catat. Dia memiliki pengendalian diri. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Dia memiliki apa saudara? Kasih tahu kanan kiri, kendalikan diri. Orang kalau nggak punya pengendalian diri, itu menyebabkan dirinya kehilangan banyak dalam hidupnya. Setuju nggak sama saya? If you cannot control yourself, kau akan banyak kehilangan. Amsal 25 ayat 28, coba buka sama-sama. Minggu lalu saya udah nyentuh sedikit. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Orang yang tak dapat apa? Mengendalikan diri adalah seperti apa? Kota yang, orang kalau nggak bisa mengendalikan dirinya, itu sama seperti kota nggak ada pagernya. Gampang sesuatu diambil. Gampang kehilangan banyak. Lihat banyak orang kehilangan rumah tangga. Kenapa? Karena nggak bisa mengendalikan diri. Kehilangan kesehatan karena nggak bisa mengendalikan diri. Banyak orang kehilangan masa depan karena tamak. Nggak bisa mengendalikan dirinya. Semua sebabnya karena nggak punya penguasaan diri. Banyak bapak-bapak kehilangan istrinya, kehilangan rumah tangganya. Kenapa? Karena nggak bisa ngendaliin diri Pak. Terutama saat marah. Saya boleh nggak tanya, tolong bantu saya jawab. Marah boleh nggak? Ih jangan keras-keras gitu, kelihatan pemarahnya. Marah boleh nggak? Boleh, tapi saat engkau marah boleh nggak mengendalikan diri? Jangan sampai engkau nyakitin orang di sekitarmu hanya karena engkau marah. Banyak orang marah sih marah, tapi nggak bisa ngendaliin diri. Bapak-bapak kalau marah nggak bisa ngendaliin diri. Semua barang dibanting, istri ditampar, istri dipukul. Itu banyak terjadi.
bentak, marah. Boleh nggak kalau kita marah biasa aja, nggak usah sampai kayak gitu. Bapak-bapak, doa saya di sini, saat engkau marah pun engkau belajar mengendalikan diri. Amin Pak? Amin. Bu, kalau marah kendalikan diri juga ya. Karena saya mau tanya, kalau marah lebih mengerikan bapak atau ibu? Ibu. Waduh. Ibu-ibu kalau marah mungkin gak bentak, tapi kata-katanya seperti silet. Seperti tajam sekali. Banyak ibu-ibu kalau udah marah gak bisa kendalikan mulutnya. Ngerendahin suaminya, itu dibuat serendah-rendah mungkin. Kau kehilangan suamimu Bu. Kau kelihatannya masih menikah, tapi kau kehilangan dia. Jangan merasa, oh gak apa-apa Pak. Oh gak bisa gitu, kau udah kehilangan nanti. Banyak orang tua kehilangan anak kenapa? Bukan karena zamannya, karena hari ini kau gak bisa kendalikan dirimu. Kau melampiaskan insecurity-mu terhadap anakmu. Apa yang kau gak pernah raih, yang kau paksakan harus diraih sama anak saudara. Akhirnya dia berada di dalam tekanan. Akhirnya depression. Kenapa hari-hari ini banyak anak-anak sekarang depression? Dulu gak ada. Karena banyak orang tua memaksakan diri sama anak. Loh, kamu harus lakuin ini, you have to do this. Kamu harus kenapa? Itu akibat pelampiasan dari orang tuanya. Karena orang tuanya gak mencapai. Dia memastikan anaknya harus mencapai. Gak boleh ya. Kita harus belajar mengendalikan diri. Yang setuju katakan amin. Banyak orang kehilangan kesehatan. Karena apa? Gak bisa mengendalikan diri. Ini loh penyebabnya. Apa ini? Cuepa ini. Banyak orang gak bisa mengendalikan diri akhirnya sakit. Karena itu kalau kita ketemu orang kan ngomong apa? Gula darahmu gimana? LDL-mu piro? Kenapa? Sama-sama tahu. Karena sama-sama udah tahu dirinya gak sehat. Ayo Pak, belajar. Kita kadang-kadang gak sehat karena kita ini gak bisa mengendalikan makanan. Bahasa Jermannya itu ini. Nah saya baru ingat, bahasa Jermannya itu danje. Boleh gak kita makan itu belajar mengendalikan diri? Kalau kita makan jangan berlebihan. Padahal gini ya, padahal kalau kita mau diet itu gampang. Tahu nggak di Alkitab itu ada rahasia diet paling ampuh. Lebih ampuh dari intermittent fasting. Mau tahu? Dari wajah saudara kelihatan mau tahu. Tahu nggak? Di Injil ada rahasia diet dan yang mengatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngajar di doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang masa. Makanya kalau saudara mau makan jangan doa Bapa kami deh, malu sendiri. Berikan kami makanan hari ini, makanan kami secukupnya. Tapi makannya dahsyat, perkasa, lebih dari pemenang. Jangan. Jadi gini nih, belajar, makan secukupnya. Ya, ingat tanda-tandanya, kalau celana udah mulai ketat, itu tanda dari Tuhan. Tapi iblis punya senjata pamungkas. Iblis menciptakan celana karet. Nah. Banyak orang itu ya kehilangan bukan cuma kesehatan. Kenapa banyak orang? Ya banyak orang yang hari-hari ini saya lihat mati muda ya. Ada yang bilang, iya Pak hidup mati kan di tangan Tuhan. Ya memang. Tapi apa gunanya kau usianya banyak tapi kau penyakitan hanya karena kau gak bisa mengendalikan makanan. Rugi sendiri. Banyak orang kehilangan masa depan kenapa tamak. Berapa banyak cerita, oh Pak tabungan saya sepenuhnya saya taruh di sini sekarang hilang. Kenapa kau tamak? Kau kepingin cepat kaya, kau gak bisa ngendaliin diri. Banyak hamba Tuhan kehilangan segalanya. Banyak orang pendeta kehilangan segalanya, kenapa gak bisa ngendaliin diri? Kenapa? Karena gak bisa mengendalikan 3 godaan ini. Keangkuhan hidup, keinginan mata, dan keinginan daging. Karena itu banyak bapak-bapak kan dikasih tahu ya. Kelemahan bapak-bapak itu 3. Harta, tata, itu kan 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena itu hari ini doa saya setiap jemaat GSJS Pakuwon Mall semua belajar menguasai diri. Boleh katakan amin? Caranya gimana? Yang pertama puasa. Puasa. Bukan intermittent fasting loh ya. Puasa yang benar-benar. Kau puasa untuk mematikan daging. 2, berikan makan manusia rohanimu. 3, belajar berkata cukup. Senggol kanan kiri kasih tahu cukup. Belajar. Ditambah lagi cukup. Kau marah, belajar cukup. Ngomel, cukup. Bicara, cukup.
Semua cukup. Orang yang bisa mengendalikan dirinya adalah orang yang seperti membangun tembok di kotanya. Dia gak akan gampang dicuri sukacitanya. Gak akan gampang dicuri masa depannya. Pak sulit Pak, memang sulit. Karena itu diuji terus sama iblis. Tetapi ingat, bulan Juni kemarin kita udah bahas satu seri khotbah tentang Roh Kudus. Roh Kudus menghasilkan buah roh ke-9 apa namanya? Penguasaan. Kalau engkau penuh Roh Kudus seharusnya engkau bisa menguasai diri. Pak saya gak bisa, minta sama Roh Kudus. Percayalah engkau pasti bisa. Belajar mengendalikan diri. Belajar untuk kau menahan diri, menguasai dirimu. Saya percaya iblis gak bisa mencuri apapun dari hidup saudara. Dan saudara akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ya percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan.